Udah pada kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke sekarang ini buat cuma pengenalan konsol aja. Jadi kalau dilihat dari icon yang gear kayak gini, adanya di ujung sini, itu buat setup. Nah, terusnya ada yang gambar palu ini, ya kan? Di sini buat maintenance, kayak misalkan restart, ambil konfigurasi, masukin atau nge-saving data. Ini buat tombol save, exit, malah kayak biasa ya kan. Terusnya di sini cuman dikasih tahu kalau kita klik slot, cuman di bawahnya nggak dikasih deskripsi. Nah, ini. Jadi yang tadi gue jelasin tuh yang di sebelah kiri itu terang, dia cuma bisa buat LCOT 6, RI30, T1 atau DPH2. Ini kayaknya buat door kayaknya dah. Terus yang sebelah kanannya tuh yang buat extension. Nah, ini bisa analog 16, analog 8, digital 16, digital 8, DHLC. Nah, ini DHLC ini kayak hybrid, jadi bisa analog, bisa digital. Gitu. Oke, kita next aja ya. Kita next. Nah, ini yang di maintenance. Jadi ada beberapa icon di maintenance itu, bukan icon, feature. Kayak misalkan di status, di sistem kontrol, ya kan? Sistem kontrol adanya buat restart nih. Di sini kan tulisannya reset ya, agak takut sebenarnya. Cuman itu restart. Habis itu di bawah shutdown. Nah, terusnya masih di maintenance mode. Dia ada tools. Nah, tools ini kayak misalkan ada buat backup data, buat extension list view. Pokoknya di sinilah kalau mau lihat. Terusnya di sistem utility. Nah, di sini kayak buat diagnosa log, ini buat ngambil konfigurasi, ya kan. Terus terakhir itu ada misalkan log, misalkan ini kayak kita ya kayak di firewall itu ya log juga ya, sama ya. Misalkan ada yang problem misalkan ini CP-Link disconnect ya kan. Nah, itu data di sini. Kita tinggal di minor, major atau clear, dibuang. Terus ini udah pada ngerti ya. Misalkan mereka PABX-nya bukan PABX, jadi router sama routernya itu terhubung dengan VPN atau port forwarding dari sisi ini dealer sama customer ya dibilangnya, bisa langsung tembus ke PABX. Sama sebaliknya juga bisa nge-remote misalkan ke ini username and passwordnya sudah saya rubah. Oke, di sini saya hanya menjelaskan overview dari web konsolnya. Untuk NS300 sendiri dia ada 3 icon yang paling atas nih, yang tadi kita udah bahas. Di sini untuk setting, di sini ada bacaan setup. Terusnya yang kedua itu maintenance, yang ketiga home. Oke, kalau kita klik yang home dulu, tampilan home dari NS300 itu sama saja dengan yang setup. Nah, cuman bedanya kalau yang setup ini kita belum masuk ke slot card. Oke, kita bahas yang setup dulu. Untuk yang setup, saya bahas dari user dulu. Nah, user ini kita bisa setting, misalkan nambahin usernya atau edit profile. Nah, ini di sini hanya satu user, by default satu user. Ini kan username-nya tadi admin, cuman first name-nya installer. Ini sih cuman ibaratnya default-nya aja, kalau kita mau rubah bisa juga. Tinggal klik yang ini, habis itu ini yang edit. Nah, jadi ini edit, ini tambah, ya kan.
Nah, jadi kan tadi username-nya, tapi kalau login ID yang di sini, yang tadi admin loh. Oke, sini passwordnya bisa dirubah lagi. Oke, yang kedua ini add user, di sini call management. Oke, kita next aja di PAB configuration. Di sini dalam tab PAB configuration ada 11 kayak tab gitu ya. Tab pertama konfigurasi, isinya untuk konfigurasi slot. Jadi slot di sini kita bisa lihat card apa aja yang diinstal dan card yang mana aja yang sudah aktif. Sini bisa kita lihat di sini ada satu card CO digital, di sini analog ya. Oke, yang kedua ini tab sistem. Di sini cuman kita bisa rubah sistemnya ya, kayak misalkan date and time, operation, operator dan BGM, time counter, numbering plan, class of service, ringing, terusnya audio gain. Jadi kalau audionya kekecilan bisa digedein. Yang ketiga itu grup, nah berhubungan dengan grup, ini grup incoming, grup user, grup call pickup, ya, pokoknya berhubungan dengan grup-grup di sini. Ini extension, nah berhubungan dengan extension setting seperti ini, semuanya ada di sini berhubungan dengan extension kayak forward, speed, dial, ya kan. Oke, yang kelima itu optional device. Di sini kayak door phone, external pager, yang ketua di sini voice message, kayak misalkan auto attendance. Terusnya fitur di sini kayak sistem speed dial. Biasanya sih saya gunain ini kalau misalkan mau speed dial ke emergency call, misalkan ke pemadam kebakaran. Jadi kan biasanya pemadam kebakaran ini kalau di pabrik-pabrik butuh ya. Kenapa harus kayak gini? Pertama, speed dial ini digunain buat di security yang nggak bisa nelpon keluar. Karena kalau security bisa nelpon keluar nanti pemakaiannya kita nggak terkontrol ya, karena kan security itu terusnya network service. Ini kalau ngerubah setting IP address di sini. Oke, overviewnya untuk setup di situ. Langsung kita ke maintenance. Maintenance ini yang paling sering kita gunain. Status sepertinya jarang kok status ya. Terusnya masuk lagi ke program update. Nah ini buat upgrade firmware. Terusnya ini sistem reset untuk restart, shutdown, matiin. Ini tools di sini ya kayak ibaratnya ya tools gitu yang buat editing. Misalkan kalau kita ngecek di sini misalkan kalau pickupnya nggak jalan, nah di sini dilihat ya kan, di sini UM yang tadi tuh. Terusnya utility ini buat diagnosa, yang ngeping lah card diagnosa, misalkan cardnya ada error. Ini yang file biasanya saya gunain cuma dua ini, kalau enggak yang ini nih, ini buat delete misalkan filenya license expired harus di delete, alertnya dari situ. Yang ini buat masukin voice ya, yang ini buat restore, yang ini buat backup. Oke, seperti itu ya. Nah.